kita sekarang mau khususkan waktu kita yuk buat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, 100% hadir di dalam ibadah kita. Kita mau singkirin dulu segala hal yang bisa ganggu konsentrasi kita, mungkin mainan, handphone, cemilan, mouse, apapun lah kita singkirin dulu yuk. Kita mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Yuk sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Semua ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak sambil main-main. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Ini adalah mainan zaman dulu atau sebut juga mainan jadul, tetapi tetap mengasihkan, bukan? Di antara adik-adik sekalian, tentunya ada yang mendapatkan alat ini di dalam bingkisan Natal dari gereja. Nah, jadi sekalian, Tuhan itu maha baik. Kita tidak melulu harus menggunakan gadget baru bisa menikmati permainan. Kita dapat melakukan hal-hal lain dengan permainan-permainan yang berbeda. Dengan teman-teman, beramai-ramai bermain. Dulu, Lause ingat ada permainan petak umpet, ada permainan benteng-bentengan, dan sebagainya. Juga, kalau kita menikmati makanan enak, tidak melulu harus ke restoran. Kadang-kala makanan sederhana yang dimasak oleh mama kita itu jauh lebih enak daripada makanan restoran. Adik-adik sekalian, sebenarnya banyak hal bagi kita untuk bersyukur, bukan? Untuk memuliakan Tuhan. Betul demikian adik-adik? Apakah kalian setuju? Amin? Amin. Tuhan begitu baik. Oleh karena itu dia patut ditinggikan dan dimuliakan. Bukan hanya baik, karena dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Satu-satunya yang berhak menerima sembah dan sujud. Adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan pujian To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice.
Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kita pilih? Adik-adik, ini menggambarkan sebenarnya, jalan lebar ini menggambarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Kenikmatan dunia yang begitu membuat orang jauh daripada Tuhan. Enak, nyaman, tetapi jauh daripada Tuhan. Seperti jalan yang lebar. Tetapi ada jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu nggak mudah ya, jalan yang sempit ya. Tetapi jalan ini adalah di mana orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan rela dihina, rela diejek, rela dianiaya. Bahkan rela mati untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mudah tidak jalan di jalan yang sempit? Tidak mudah. Tetapi jalan yang lebar akan menuju kebinasaan atau neraka. Namun jalan yang sempit mengikut Tuhan Yesus akan menuju ke kerajaan surga. Jalan mana yang kau pilih adik-adik? Lalu berharap kita semua memilih dan hidup di jalan yang sempit, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Adik-adik sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang akan disampaikan oleh Lause Antoni. Adik-adik sekalian, kita siapkan hati kita naikkan sebuah pujian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mau belajar dari kisah hidup Simson. Dia adalah orang yang punya kekuatan yang besar, tapi justru sepanjang hidupnya banyak hal yang dia lakukan tidak memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kami sama seperti dia, tapi kami boleh bersungguh-sungguh dengan segala hal yang Tuhan percayakan buat kami. Terlebih lagi, biarlah hati kami terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari kisah hidup Simson. Ya, memang kisah hidupnya itu panjang banget. Nah, kalian bisa lihat dari Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim yang ke-16. Kantoni akan membahasnya secara singkat sehingga kita bisa dapat gambaran yang cukup lengkap untuk kita bisa mengerti bagaimana perjalanan hidup Simson sebagai seorang hakim. Ya. Nah, kisah ini dimulai dari orang tua Simson. Mereka adalah orang tua yang mandul, tapi kemudian Tuhan mempercayakan Simson dalam keluarga mereka. Dan Tuhan kasih tahu bahwa Simson ini adalah seorang nazir Allah. Ya, jadi memang Tuhan menunjuk Simson untuk menjadi seorang nazir. Apa sih seorang nazir? Biasanya seorang nazir itu adalah seseorang yang bersumpah kepada Tuhan dan kemudian dia akan melakukan sesuatu. Nah, biasanya ada masa waktunya. Mau itu dalam hitungan tahun atau dalam hitungan bulan, pokoknya ada jangka waktu tertentu. Tapi kalau Simson ini itu sepanjang umur hidup dia. Nah, lalu kemudian dikasih tahu juga bahwa alasan dari nazir Allah ini adalah karena Tuhan ingin melakukan sesuatu buat bangsa Israel. Simson lalu kemudian tumbuh besar dan dikasih tahu bahwa sepanjang umur hidupnya rambutnya itu tidak boleh dipotong. Ya. Nah, Kantoni mau kasih info juga bahwa seorang nazir Allah itu mempunyai pantangan-pantangan. Jadi dia itu tidak boleh minum anggur, lalu kemudian dia juga tidak boleh memegang mayat, ya, atau bangkai. Lalu kemudian dia harus benar-benar hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi memang seorang nazir itu harus menjaga kesucian di dalam hidupnya. Bukan berarti orang yang bukan nazir Allah tidak menjaga kesucian, tetapi selama dia menjadi nazir, dia harus benar-benar menjaga. Karena kalau tidak, nanti kenazirannya itu akan batal. Oke? Ya, nah, kita tahu ya, Simson bukan hanya rambutnya yang panjang karena memang tidak pernah dicukur. Lalu kemudian Simson itu juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali, adik-adik. Kalian nanti bisa baca sepanjang Alkitab, tidak ada seorang pun yang punya kekuatan sebegitu hebatnya seperti Simson. Bahkan kalau misalkan kita tahu Goliat, ya Goliat itu hebat ya, tapi Goliat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Simson. Jadi kalian bisa lihat, wah ini luar biasa sekali kekuatan dari Simson tersebut. Ya. Nah, suatu kali ketika dia berjalan, dia bertemu dengan singa. Ini singa mah nggak ada apa-apanya. Singanya langsung KO ya, langsung knock out, langsung KO, langsung kalah. Ya, itulah bukti dari kekuatan Simson yang luar biasa tadi. Ya. Nah, kemudian setelah dia melakukan ada urusan dan kemudian dia pulang melihat singa yang tadi dia kalahkan, dia melihat ternyata di dalam bangkai singa itu ada madunya. Tuh kalian bisa lihat tuh lebah-lebahnya ya di atas bangkai dari singa itu. Dan kemudian dia mengambil madu dari dalam bangkai singa itu dan memberikan kepada orang tuanya. Nah, ini adalah bukti bahwa sebenarnya Simson melanggar apa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan sebagai nazir Allah, yaitu memegang bangkai. Ya. Dan di dalam pesta pernikahannya, dia dari kejadian singa dan juga madu tadi, dia memberikan sebuah teka-teki. Tapi kita tahu bahwa justru ini menjadi masalah karena orang-orang Filistin itu berusaha membujuk istri Simson supaya kasih tahu arti dari atau jawaban dari teka-teki yang Simson berikan kepada
mereka. Ya, dan kemudian Simpson tuh kemudian marah luar biasa. Nah, di kejadian yang lain, waktu itu Simpson karena tadi saking marahnya, ya, karena dia sebel, dia sudah kasih jawaban dari teka-tekinya, dia kemudian meninggalkan istrinya. Suatu kali dia ingin menjumpai istrinya lagi, tapi kata orang tuanya nggak boleh. Ya, dan kemudian Simpson marah luar biasa. Lalu dia kemudian mengambil anjing dan dia mengikat ekornya. Ya, seperti ini nih ikatannya. Tuh. Nah, diikatlah ekornya. Lalu kemudian dari ikatan tersebut ada api, ada obor. Yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghanguskan itu ladang-ladang orang Filistin yang sebenarnya sebentar lagi mau panen. Kalian bayangin, menanam tanaman itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau sudah musim panen, petani itu udah membayangkan, aku pasti akan mendapatkan untung yang lumayan. Tapi ini Simpson cari gara-gara. Kemudian dia membakar itu seluruh ladang orang Filistin, karena dia itu saking keselnya dia marahnya kepada mereka. Ya, dan mereka itu benar-benar marah. Orang Filistin itu juga marah sama Simpson. Tapi satu kali, sampai di satu titik, Simpson itu kehausan. Dan dia, di tengah kehausan itu dia berpikir, sebentar lagi aku akan mati. Tapi justru di tengah kehausan itu dia juga berdoa kepada Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Tuhan memberikan Simpson air supaya Simpson bisa kembali hidup. Wow, baik banget Tuhan. Padahal Simpson selama ini cari gara-gara terus sama orang Filistin. Padahal dia itu melakukan kesenangan untuk dirinya sendiri, bukan untuk membela bangsa Israel yang sedang dijajah atau yang sedang mengalami banyak masalah gara-gara orang Filistin. Wah, Tuhan baik sekali, Tuhan kasih minum kepada Simpson. Lalu kemudian satu kali Simpson juga benar-benar dia cari gara-gara sama orang Filistin. Adik-adik bayangin ya, itu pintu gerbang kota, itu tuh pintunya tuh besar banget. Kalian jangan bayangin itu pintu pagar rumah kalian atau pintu kamar kalian. Enggak, ini pintu gerbang kota. Ini pintu gerbang yang sangat besar sekali. Ya, kalau kalian mungkin pernah ke luar negeri, lalu kemudian kalian pergi ke satu kota yang ada temboknya, dan temboknya itu sebesar itu, ya, pintunya itu sebesar itu. Nah, daun pintunya sama kedua tiangnya tuh di sebelah kiri sama kanan, itu saking kuatnya Simpson itu mengangkat itu semua di pundaknya. Jadi kalian bisa lihat ya, kekuatan Simpson itu luar biasa sekali. Ya, Simpson memang mencari gara-gara dengan orang Filistin. Dan kemudian satu kali dia bertemu dengan seorang perempuan. Yang ini kemudian menjadi awal mula kejatuhan hidup Simpson. Yaitu seorang perempuan bernama Delila. Nah, orang-orang tahu, ya, orang-orang Filistin tahu bahwa Simpson itu seneng banget sama Delila. Ya, kemudian mereka itu kasih tahu, ya, bilang sama Delila, kamu harus memberitahu kami apa rahasia dari kekuatan Simpson. Delila bertanya kepada Simpson, Simpson sayangku, apa sih arti dari kekuatanmu? Apa sih rahasia dari kekuatanmu? Ya, Simpson beberapa kali tanya itu dia tidak memberikan jawaban yang tepat. Dia tidak memberitahu kepada Delila. Lalu kemudian Delila menangis, dia sedih berhari-hari, dia merengek-rengek, katanya, Simpson, katanya kamu sayang sama aku, tapi kenapa kamu gak kasih aku rahasia kekuatanmu? Dan kemudian Simpson akhirnya, karena dia sudah gak tahan, dia kasih tahu, hey Delila, rahasia kekuatanku itu ada di rambutku. Kalau rambutku dipotong, ya kekuatanku akan hilang. Wah, Delila itu senang sekali dikasih tahu. Dan kemudian, ya, langsung rambutnya Simpson itu dipotong. Dan Simpson pada saat itu juga,
dia ditangkap oleh orang Filistin. Ya, ada satu ayat Alkitab yang benar-benar menjelaskan. Setelah rambut Simson dipotong, ya, di Hakim-Hakim 16 ayat 20 dikatakan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, atau Tuhan telah meninggalkan Simson. Simson pikir, tenang, aku masih punya kekuatanku, tenang, aku masih punya Tuhan. Tapi karena dia sudah melupakan ya apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak memotong rambutnya, ya Tuhan telah meninggalkan dia. Simson ditangkap dan kemudian kedua bola matanya itu dicungkil sehingga Simson tidak bisa melihat lagi. Dan Simson ditaruh di kota orang Filistin dan pekerjaan sehari-harinya adalah menggiling. Nah, adik-adik di sini bisa lihat ya, mungkin di sini karena matanya masih ada. Padahal sebenarnya matanya Simson itu sudah dicungkil, jadi memang sudah nggak ada lagi dan dia sudah buta. Dan ya sudah, Simson lemah. Tapi ada satu hal yang menarik adik-adik. Di Hakim-Hakim 16 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Oh, ayatnya kok kayaknya lucu ya. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Loh, Kak Antoni, bukannya kalau kita cukur rambut, biasanya nanti 1 bulan atau 1,5 bulan kita nanti akan cukur rambut lagi. Betul. Kenapa? Ya karena rambut kita itu ya terus bertumbuh. Nah ternyata sama. Meskipun rambut Simson dia mungkin sudah dibotakin atau sudah dipotong, ya rambutnya dia itu tumbuh kembali. Tetapi kemudian kenapa harus ada ayat ini? Seolah-olah kayaknya nggak ada ayat ini pun juga kayaknya nggak apa-apa. Nah, Kak Antoni baca, ada satu tafsiran yang bilang begini. Ayat ini ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebuah titik balik. Ya, atau sebuah U-turn. Kalau kalian tahu, U-turn adalah putaran balik yang tadinya orang berjalan ke arah sana, karena ada U-turn kemudian dia berjalan ke arah sebaliknya. Ya. Nah, dikatakan bahwa kemungkinan pada saat Simson berada di dalam masa terpuruknya itu, dia memegang rambutnya. Dan dia ingat bagaimana dulu ketika rambutnya itu belum dicukur, dia punya kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Tapi nyatanya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya, dan memang lama-kelamaan rambut Simson itu mulai tumbuh. Tapi dia sedih sekali. Karena sekarang dia sudah tahu, ya, aku sudah menyia-nyiakan hidup yang Tuhan percayakan. Aku sudah menyia-nyiakan kekuatan yang sudah Tuhan berikan, yang seharusnya aku pakai untuk membela bangsaku melawan orang Filistin. Sekarang aku malah kondisinya seperti ini. Ya, sampai suatu kali di dalam pertemuan para pemimpin bangsa Filistin, Simson itu dipanggil dan disuruh untuk melawak. Ya, jadi memang ya begitulah kondisinya, sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Tapi kemudian pada kondisi tersebut ya, atau pada acara tersebut, Simson meminta pada salah satu anak untuk membawa dia ke 2 pilar rumah ya, yang menjadi tumpuan dari rumah tersebut. Lalu kemudian anak tersebut menuntun Simson, dan kemudian Simson memegang kedua tiang tersebut. Dan sekali lagi dia berdoa kepada Tuhan. Di tengah masa, di tengah kondisi hidupnya yang benar-benar menyedihkan. Kalau dulu dia kehausan, dia berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan masih kasih air. Tapi sekarang dia berteriak sama Tuhan, tapi dia nggak punya kekuatan lagi. Apakah Tuhan menolong? Kalau Kak Antoni mungkin
Enggak lah, ini orang sudah menyia-nyiakan, orang ini sudah tidak tahu diri, orang ini sudah melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Itu kalau ke Antoni ya. Tapi ternyata Tuhan nggak seperti itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan kekuatan sekali lagi kepada Simson. Ya, dan kemudian dia menghancurkan gedung pertemuan itu. Tempat berkumpulnya orang-orang Filistin, para pemimpin orang Filistin itu. Ya, dan kemudian mereka semua mati. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kisah hidup Simson memang menyedihkan seperti itu. Ya, tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan kepada manusia. Kasih karunia Tuhan kepada kita yang gagal. Tuhan masih memberikan anugerahnya buat kita. Asalkan apa? Asalkan kita belajar untuk memohon kepada Tuhan. Mohon ampun, minta ampun sama Tuhan. Dan ingat, kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan. Mungkin nih, kekuatan kita tidak sama seperti Simson. Tuhan memberikan kepada kita talenta yang berbeda-beda. Ya, talenta Kak Antoni dengan talenta Kak Ivon mungkin kelihatannya sama, tapi juga ada yang berbeda. Talenta Kak Antoni dengan kalian semua adik-adik tentu jelas berbeda. Dan Tuhan memberikan talenta itu kepada setiap kita masing-masing, itu untuk sebuah tujuan yang mulia, untuk kita pakai melayani Tuhan. Nah, tapi ada juga orang yang, enggak, talenta yang Tuhan berikan ya hanya untuk kesenanganku saja. Nah, itulah yang Simson lakukan sepanjang hidupnya. Tapi kalian tahu, bagaimana Simson kemudian dia berteriak sama Tuhan dan Tuhan mengampuni dia. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia sekali lagi. Dan ada satu ayat yang bagus sekali, dikatakan bahwa sepanjang hidupnya itu, yang dibunuhnya itu justru jauh lebih sedikit. Tapi pada saat kemudian dia menyadari kembali akan kasih Tuhan dalam hidupnya, orang-orang yang dibunuhnya itu justru lebih banyak. Ya, dan artinya hidup Simson jauh lebih berguna setelah dia kembali lagi ingat sama Tuhan. Nah, kita sebagai adik-adik yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau untuk kita hidup hari demi hari buat Dia. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Kalau kita gagal, bagaimana Kak Antoni? Ingat nih ayat yang tadi kita baca ya, di Hakim-Hakim 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ayat ini mungkin tadi kesannya simpel, tapi sebenarnya ayat ini mengandung makna yang besar. Dulu Simson dia melupakan Tuhan. Tapi setelah dia hancur hidupnya, dia ingat sama Tuhan. Dan kita tahu kasih karunia Tuhan buat hidupnya. Bagaimana kalau ayat ini kita jadikan ayat hafalan? Ya, mungkin hal yang biasa. Tapi dari hal yang biasa itu, Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali sama Tuhan. Nah, kita pun juga nanti akan seperti itu. Akan ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, ya kita juga harus terus-menerus ingat sama Tuhan. Bahwa hidup yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Yuk kita berdoa. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami sudah belajar dari kisah hidup Simson. Biar kami boleh terus mengasihi Tuhan dengan hidup kami. Dengan segala sesuatu yang kami punya yang adalah pemberian Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Kami tidak mau hidup terus-menerus dalam dosa. Tapi kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, kalau kami jatuh dalam dosa, biar kami memohon ampun kepada Tuhan. Dan meminta maaf pada Tuhan dan belajar untuk hidup dalam pertobatan. Berkatilah kami ya Tuhan.
Jangan biarkan kami menjadi orang yang tidak tahu diri, tapi biarlah kami menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita, dan persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Adik-adik sekalian, bawalah persembahanmu dengan hatimu, dengan belas kasihan kepada sesama. Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih kepada sesama di dalam hidup kita. Maka itu bawalah hidupmu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Adik, mari kita bawa persembahan dan jangan lupa bawalah persembahanmu, masukkan ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia. Nanti bulan Februari atau bulan Maret kita akan kumpulkan bersama-sama. Mari kita membawa persembahan sambil menaikkan pujian. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 du. Mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita
Du 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 du. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Na 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 na. Kasih itu memberi sukacita di hati. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syukur. Ayo semuanya berdiri, adik-adik ikutin laut saya. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, seperti firman-Mu, Tuhan mau kami berbelas kasihan. Tolonglah kami Tuhan untuk berbelas kasihan kepada sesama kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, baik uang yang kami bawa, dan juga hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesainya sekolah minggu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, setia dan taat pada firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa, menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Nanti adik-adik akan masuk ke kelas aplikasi sesuai dengan link yang telah Lausu berikan pada kalian. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Shalom dan sampai jumpa.